Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rasi 77. Pada hari ini kita lagi oprek-oprek motor Honda CBR. Honda CBR ini ada kendala pada larinya. Larinya ini udah nahan atau sudah gerung, biarpun kopling sudah habis dilepas. Jadi ada kendala pada bagian kampas kopling. Ini singkat aja, kita udah bongkar pada bagian kampas koplingnya. Selain kampas kopling, ini ada masalah juga pada bagian rumah kampas kopling. Ini pada bagian rumah kampas kopling juga sudah aus untuk kanan kirinya. Ini terlihat sudah aus untuk sisi atau untuk kedudukan kampas koplingnya. Jadi biarpun dibubut udah nggak bisa maksimal lagi karena sudah semakin tipis, dan kita udah siapin dengan rumah kampas kopling yang baru. Ini dia rumah kampas kopling yang baru, dan ini kampas kopling yang sudah aus. Ini terlihat juga pada bagian sisinya udah ada goresan karena rumah kampas koplingnya ini sudah aus, jadi dia agak kegesek untuk sisi-sisinya. Dan juga di sini kita ada masalah sedikit pada bagian maksudnya pada kampas kopling, karena kampas kopling CBR ini harganya lumayan. Per lembar ini atau satuan ini harganya di atas 100. Jadi kita harus punya solusi. Kita pakai kampas kopling PKZR. Nah, ini dia kampas kopling PKZR. Kita udah siapin 5 lembar. Untuk kampas kopling PKZR ini harganya ya lumayan murah dibanding sama harga kampas kopling Honda CBR. Untuk kampas kopling PKZR ini cuma beda pada bagian maksudnya pada bagian bentuk lebih halus, dan untuk CBR lebih kasar. Tapi untuk sisi atau untuk sisi-sisinya ini sama ya, nggak ada perbedaan, nggak ada yang perlu kita akal-akalin atau kita amplas. Jadi kita udah siapin kampas kopling PKZR 5 buah, dan karena mesin kita udah cuci, kita udah bersihin. Sekarang lanjut kita mau pasang pada bagian rumah kopling yang kita udah bersihin. Kita pasang posnya dulu, kita pasang rumah kopling. Kopling kita udah pasang, kita susul lagi dengan ring. Jangan lupa ringnya, kalau ringnya lupa nanti bisa kegesek atau bisa ada kendala. Dan selanjutnya kita akan susun kampas kopling pada rumah kopling yang kita udah siapin. Maksudnya ini dia rumah kampas kopling yang baru, dan kita akan susun. Terlebih dahulu kita pasang pada kampas kopling dan disusun lagi dengan plat besi. Untuk plat besinya ini jangan sampai salah, karena kalau kampas besi ini ada yang cembung dan juga ada yang datar. Untuk yang datar kita pasang di arah luar. Nah, ini dia untuk yang datar di luar, dan yang agak cembung arah kita pasang arah dalam. Nah, ini dia kita pasang pada bagian plat besinya. Kita susun lagi pada bagian kampas kopling dan juga pada plat besinya. Ini dia
kita cari dulu mana yang datar dan mana yang cembung, jangan sampai salah. Itulah susunan kampas kopling, jangan sampai salah kita pasang, terutama kampas kopling, plat besi, kampas kopling, plat besi, dan seterusnya sampai 5 lembar plat atau kampas kopling. Oke, setelah tersusun semua, kita pasang rumah atau penutup rumah kopling. Untuk penutup rumah kopling juga jangan sampai salah pasang. Ini ada kode atau tanda titik, ini harus ketemu dengan kode atau titik yang pada rumah kampas kopling. Jangan sampai enggak ketemu, nanti ada kendala atau larinya bisa agak ngeredek atau enggak rata larinya ya, juga pada netralnya agak susah. Setelah terpasang, sisi-sisinya kita susun lagi supaya masuk pada bagian rumah kopling. Untuk pemasangan kita cukup pakai mur yang panjang ya, atau baut yang panjang untuk pegangan, sekedar untuk pegangan. Kita pasang, kita masukin ke rumah kopling. Ini adalah kita udah pasang pada rumah koplingnya, dan tinggal kita pasang bautnya. Tapi sebelum pasang baut, kita coba dulu untuk bagian rumah kopling ini harus main ya, kanan kiri, supaya koplingnya ini enggak jedak. Berarti sudah normal kalau sudah main. Lanjut, kita mau pasang pada bagian baut rumah koplingnya. Jangan sampai kendor, kita pasang agak kencang. Ya, setelah bautnya udah kencang, kita tes lagi ya, kanan kiri. Nah, selanjutnya kita mau pasang pada per kopling. Per kopling ada 4. Kita pasang dulu pada bagian per koplingnya. Per kopling kita pasang biasa pada bagian koplingnya tinggi banget emang. stud kopling atau pada bagian penutup per kopling, jangan sampai salah. Jadi ya, untuk pemasangan per kopling kita manual aja. Karena apa? Karena kalau kita pakai kunci yang mesin itu nggak maksimal ya, karena pernya ini jangan sampai nekuk, jangan sampai lewat kedudukannya. Dan langsung aja setelah pernya sudah pasang, kita pasang dulu penutup blok atau bloknya kita pasang. Sekedar informasi, ini kampas kopling Pega CTRS ini harganya sekitar 50.000 atau 50 lebih sedikit. Jadi agak murah dibanding sama harga kampas kopling CBR yang harganya di atas 100. Jadi lumayan agak hemat biaya. Dan kita kencengin semua dulu pada bagian baut blok koplingnya, jangan sampai bocor. Semua kita akan dipasang dan kita ganti oli baru juga. Jadi kita kerja semaksimal mungkin. Oke, setelah semua terpasang, oli juga kita udah ganti. Kita akan tes dulu apakah larinya normal dan juga maksimal. Oke, ternyata alhamdulillah larinya juga udah enak, dan juga netralnya tadi kita udah coba juga nampak. Oke, sampai sini dulu Rossi 7. Jangan lupa